pembelajaran K3L itu juga tidak hanya di kuliah, Mbak ya. Berarti harusnya idealnya sudah mulai dari TK dan SD itu sudah mulai diajarkan. Meskipun barangkali dimulai dari keluarga. Tapi kemudian seyogianya K3L itu juga masuk dalam kurikulum pendidikan saat ini. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara mengenai kurikulum pendidikan, Mas, ada satu hal yang lost ya di kurikulum pendidikan Indonesia. Kalau kita lihat dari range di TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, itu goalsnya selalu ujian. Ya. Ya, beda dengan, bukan saya membandingkan, tapi memang kalau di luar itu mereka goals dari masing-masing tingkatan itu sudah ke tahap perkembangan si anak. Jadi misalnya di TK targetnya apa? Oh, disiplin. Jadi di hasil akhirnya, apakah anak ini sudah bisa bertanggung jawab untuk pekerjaannya sendiri, misalnya gitu ya. Terus di SD apa sih goalsnya dari tugas perkembangan si anak? Sosialisasi, dia mengenal teman, dia mengenal guru gitu ya. Di SMP mengenal spesifikasi pekerjaan. Di SMA dia mau jadi apa? Di perkuliahan dia sudah spesifik sesuai dengan cita-citanya. Di Indonesia semua adalah ujian, nilai, angka, huruf. Apalagi di universitas kita masih mengrender mahasiswa yang sangat masuk. Nah, harusnya petugas perkembangan bisa dipenuhi di SD, di TK gitu. Mereka tahu, oh, kalau saya mengikuti peraturan di sekolah, berarti saya harus masuk pukul berapa. Nah, itu berkaitan dengan pola asuh si keluarga ketika kecil. Dibiasakan nggak anak ini bangun pagi? Karena ada orang tua yang kasihan anaknya masih kecil bangun pagi. Padahal itu adalah salah satu investasi. Ketika dia sudah membiasakan si anak bangun pagi, ibunya nih ketika SD nggak usah perlu lagi nyiram pakai air buat bangunin. Kakak, bangun. Gitu. Nah itu yang akhir ya tugas perkembangan semua di universitas. Padahal di universitas mempersiapkan soft skill, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dengan keluarga, bagaimana bisa mempresentasikan kemampuan dia, menjual diri lah ibaratnya gitu ya. Ini loh keahlian saya, ini loh kemampuan saya gitu. Nah itu yang agak berat gitu ya, yang terjadi di Indonesia. Kayak misalnya gini deh, masalah sinkronisasi antara kurikulum di sekolah dengan di keluarga. Misalnya ada di TK. Di TK itu ada informasi terkait ataupun kurikulum terkait dengan keselamatan sebetulnya. Kayak misalnya, kalau kalian mau naik motor harus menggunakan helm. Kalau kalian mau menyeberang harus lihat kanan kiri. Tiba-tiba di rumah si bapaknya ngajak, Kak, ayo ke warung. Ayo Pak, pakai helm ya. Gak usah, deket doang kok. Nah, Pemprov kan antara kurikulum sekolah dengan apa yang terjadi di rumah. Itu yang akhirnya ternyata selain kita harus menyediakan kurikulum keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di sekolah, si orang tua juga harus diedukasi. Gitu. Nah itu yang sebetulnya sudah masuk, cuman beberapa praktik di lapangan bentrok, dan si orang tua kadang juga mereka punya ya namanya setiap rumah tangga pasti ada masalah ya Mas ya. Kadang tidak bisa terselesaikan dengan baik sehingga si anak melihat itu sebetulnya juga merupakan salah satu pengalaman yang tidak mengenakan bagi si anak. Sehingga di masa dia dewasa itu menjadi suatu traumatis tertentu yang dia pendem, tidak bisa dia ikhlas, tidak bisa dia terima. Apa ibu bapak saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Yang di keluarga juga tidak menginformasikan bagaimana sih cara kita menghadapi masalah. Nah, ego orang tua muncul. Itu akhirnya nanti membentuk suatu karakter pribadi anak yang mendem. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia diam aja, sehingga di tempat kerja dia tidak bisa berkembang. Tidak mengenal dia, apa bakat dia, sehingga ketika dia kebanyakan ya, saya sedikit cerita. Kebanyakan mahasiswa masuk satu jurusan itu cuma 2. Kebanyakan, sebagian besar. Karena teman atau paksaan orang tua.
Gitu. Yang Sering terjadi. Memilih kita, gitu ya. Oh, karena saya pilihnya jarang tuh, ada tapi jarang. Sehingga ketika bekerja, ketika lulus mereka cenderung gini, yang penting gue kerja, nggak peduli deh sesuai apa enggak sama jurusan gue, yang penting gue kerja dapat duit, kan ya, kebanyakan. Nah, itu ketika mereka melakukan hal itu, mereka tuh tidak sadar nanti akan ada satu titik jenuh yang ketika kita nih ya manusia kalau melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, titik jenuhnya tuh akan lebih rilisnya gimana? Kebanyakan orang tidak tahu cara merilisnya, entah dia akhirnya jadi marah-marah di tempat kerja, entah akhirnya nanti di rumah dia marah-marah dengan keluarga. Padahal kalau dia mengenal minat dan bakat dia bisa rilis dengan bakat dia. Gitu. Misalnya kita tahu Dokter Tompi ya. Iya. Ya, Dokter Tompi itu adalah seorang dokter. Dia padat sekali kegiatannya itu di meja operasi. Tapi ketika dia jenuh, dia melakukan nyanyi. Nah, dia real. Itu salah satu contoh kesesuaian antara minat dan bakat. Bakat dia menjadi dokter, minat dia di nyanyi. Sehingga kualitas hidupnya meningkat. Nah, itu Mas. Work-life balance ya. Nah, betul sekali. Gambaran. Sebentar, saya jadi agak terusik nih dengan satu pertanyaan ini Mbak semuanya. Apakah handle stress itu bagian dari K3L? Yes. Ya. Iya. Betul. Ya. Kalau di tempat kerja sebutannya work stress management. Iya. Ya. Oke. Terus kalau di keluarga jadi sebutnya apa? Family stress management. Jadi mungkin itu bagian dari psikososial. Gimana Mbak? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Silakan. Kenal sedikit. Jenis bahaya itu ada bahaya keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, kalau keselamatan tadi Mbak Pipit bilang gitu ya, dampaknya langsung terlihat. Bisa perilaku tidak aman atau kondisi tidak aman gitu. Nah, kalau kesehatan ini yang banyak nih sub-subnya. Kesehatan itu ada bahaya fisika, biologi, ergonomi ataupun sikap kerja. Ergonomi itu sikap kerja atau sikap mengangkat, merangkul. Yang terakhir adalah bahaya psikososial. Nah, stres itu masuk ke dalam psikososialnya, Mas. Oke. Psikososial itu ada mengenai pelecehan seksual, bullying, stres kerja, beban kerja, ada di situ dibahas. Gitu. Termasuk anak rewel kah? Masuk anak rewel? Itu kalau family stress management ya. Juga bagian. Tapi bagian dari WFH sih, kan kita karena kan memang udah 2020 ya kita ya, pandemi ya. 2020 sampai 2022 ini. Nah, jadi di 2020 ke 2021 itu ada laporan bahwa ada 2 bahaya yang meningkat selama WFH. Yang pertama adalah bahaya ergonomi. Ada 3. Bahaya ergonomi, bahaya listrik. Kalau bahaya listrik itu udah masuk ke safe ya. Jadi kalau bahaya listrik itu bu-ibu, moms and dad contohnya adalah anak kesetrum, itu kan nggak mungkin langsung nanti 10 menit lagi gitu kelihatan dampaknya. Pasti langsung kelihatan. Itu kita nggak bahas ya gitu ya. Kalau kayak anak jatuh itu masuknya dalam konsep teori itu bahaya mekanik. Nah, yang meningkat bahaya ergonomi, yang kedua adalah bahaya psikososial. Ergonomi itu sikap. Jadi dia mungkin kerja nih WFH dari rumah, dari jam 8 sampai jam 10 posisinya sama, konstan, statis, kayak gitu. Pegel tuh dia terus-terusan. Nah, itu bahaya ergonomi sih. Jadi biasanya nanti ada keluhan muskuloskeletal, keluhan otot gitu ya, keluhan anggota gerak gitu. Kalau gerak itu jadi sakit-sakit dan sebagainya. Yang kedua adalah bahaya psikososial. Bahaya psikososial itu meningkat. Jadi kalau bapak-bapak tuh banyak cerita sih dari beberapa laporan di tempat kerja juga. Jadi kadang-kadang gini, saya mendingan milih WFO deh. Kenapa gitu kan? Jadi saya mendingan milih WFO deh, saya nggak mau WFO. Kenapa? Karena istri saya tuh mikirnya kalau saya kerja di depan laptop itu saya nggak kerja. Jadi kalau saya sibuk sama handphone tuh malah dianggapnya saya tuh sibuk sama handphone, bukannya kerja. Jadi saya bilang WFO aja deh. Iya, pengalaman ya. Itu pertama. Kedua juga termasuk juga kayak mahasiswa yang kuliah gitu ya. Kadang-kadang banyak juga yang saya juga pengennya tetap kuliah ke kampus. Jadi kenapa? Karena ibu saya mikirnya saya cuma di kamar aja, laptopan, handphone, nggak ngapa-ngapain lagi. Padahal itu kerja. Nah, ibu-ibu tuh kadang-kadang suka yang kalau ngeliatin, termasuk ibu saya gitu. Kalau misalnya lagi pulang ke rumah gitu ya, itu dari pagi sampai malam
di depan laptop aja itu ngapain sih? Ya itu kerja gitu. Tapi ya itu, nah frame kayak gini tuh bikin bahaya psikososial, akhirnya stres, gangguan tidur, gangguan komunikasi, kemudian juga gangguan makan itu bisa jadi makannya berlebih, dikit-dikit jajan, perasaan haus dikit langsung order berbagai makanan itulah ya, ibaratnya gitu ya. Nah itu adalah bahaya psikososial yang dilaporkan meningkat gitu. Nah ini dampaknya apa? Jadi laporan orang cenderung bunuh diri selama pandemi itu juga meningkat. Itu dari laporan perkumpulan para dokter kejiwaan ya. Jadi ada baca jurnal kemarin itu depresi meningkat, kemudian juga stres meningkat, kecemasan meningkat. Jadi paling tidak ada tiga hal sih kalau dari stres ini yang bisa kita lihat tuh ya. Sebelum stres tuh cemas biasanya, kecemasan, kemudian dia dikit gelisah gitu. Baru keluar rumah dikit, tadi udah matiin kompor belum ya? Udah deh balik lagi, kayak gitu terus berulang. Kemudian juga stres. Terus dia yang ketiga adalah dia depresi. Nah yang udah bahaya itu depresi ini sih, kecenderungan untuk bunuh diri dan sebagainya, suicide itu lumayan tinggi di situ. Gitu sih Mas. Itu kondisinya WFH nih beberapa tahun, 2 tahun 3 tahun terakhir inilah kayak gitu.